how are you today? We are so grateful, yeah. Now we will start our lesson, science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn about campuran dan pemisahan campuran. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu campuran. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, ataupun bisa senyawa dengan unsur. Namun, ternyata zat ini tidak dapat bersatu secara kimia karena masih mempertahankan sifat aslinya. Nah, jadi ini berbeda dengan senyawa. Kalau senyawa, unsur-unsur penyusunnya ini sudah tidak mempertahankan sifat aslinya. Jadi sifat asli dari unsur-unsur penyusunnya dari senyawa ini sudah tidak nampak lagi ketika digabungkannya menjadi senyawa. Nah, kalau pada campuran, ternyata di sini campuran ini kenapa dia tidak dapat bersatu secara kimia? Karena masih mempertahankan sifat aslinya. Nah, di sini contoh campuran kita bisa lihat ketika kita mencampurkan dua zat yang berbeda, yaitu air dan garam. Dimana ketika kita mencampurkan air dan garam, maka hasilnya akan menjadi air garam, ya kan? Nah, air garam inilah yang disebut dengan campuran. Nah, campuran digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lain, tetapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya itu masih dapat terlihat. Maksudnya gimana? Nah, kita langsung saja pada contohnya. Nah, contohnya kita bisa lihat pada campuran antara air dengan susu bubuk coklat. Nah, saat kalian mencampurkan kedua zat, yaitu air dan susu bubuk coklat, nah, maka dari situ kita bisa lihat cairan ini dia akan berubah warna. Dia akan berwarna coklat. Akibatnya, kalian tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air dan mana zat yang merupakan susu. Tetapi, sifat masing-masing dari zat tersebut masih tetap nampak atau terlihat, yaitu sifat cair dari air dan sifat manis dan berwarna coklat itu dari susu bubuk coklat. Seperti itu ya. Oke, next campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya itu masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya kita bisa lihat pada campuran antara air dengan minyak goreng. Nah, dengan demikian, di sini kita bisa melihat ciri-ciri dari campuran, yaitu yang pertama, disusun atas beberapa senyawa atau unsur. Yang kedua, dibentuk dengan fisika. Yang ketiga, perbandingan unsur-unsur penyusunnya itu bisa berubah-ubah atau tidak mempunyai komposisi yang tetap. Terus yang keempat, sifat-sifat unsur penyusunnya masih terlihat atau masih nampak. Yang kelima, unsur-unsurnya bisa dipisahkan kembali secara fisika. Nah, di sini campuran terdiri atas 3 bentuk, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat video tentang larutan, koloid, dan suspensi. Kalian pasti pernah melihat atau membuat es sirup, air gula, jus mangga. Tahukah kalian bahwa es sirup dan air gula merupakan contoh larutan? Mari kita buktikan. Pertama, mari kita memasukkan gula ke dalam air. Lihat apa yang terjadi. Dari percobaan tersebut, gula larut dalam air. Campuran seperti ini
disebut campuran homogen, di mana partikel-partikel pada campuran memiliki ukuran kurang dari 1 nanometer. Nah, ukuran inilah yang membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Campuran seperti ini yang disebut larutan. Yang kedua, mari kita memasukkan susu ke dalam air. Lihat apa yang terjadi. Campuran susu dan air terlihat seperti menyatu, namun sebenarnya tidak. Campuran seperti ini disebut campuran homogen. Ukuran partikel pada campuran berkisar 1 nanometer sampai 100 nanometer. Campuran ini merupakan campuran koloid. Ketiga, mari kita memasukkan kopi ke dalam air. Lihat apa yang terjadi. Berdasarkan percobaan, campuran kopi dengan air tidak menyatu. Campuran ini disebut campuran heterogen karena ukuran partikel kopi yang cukup besar, sehingga partikel kopi akan mengendap jika campuran air dengan kopi didiamkan beberapa saat. Jadi, dapat disebutkan bahwa campuran air dengan kopi disebut suspensi. Oke, next di sini akan kita bahas poin yang kedua, yaitu pemisahan campuran. Nah, campuran dapat dipisahkan sehingga diperoleh kembali dua atau lebih zat murni atau zat tunggal. Jadi, di sini untuk memperoleh kembali zat murni atau zat tunggal, maka kita melakukan pemisahan campuran. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memisahkan campuran. Di antaranya yaitu penyaringan atau filtrasi, terus penyulingan atau distilasi, terus kromatografi, terus kristalisasi, terus sublimasi, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang mari perhatikan video dari salah satu cara untuk memisahkan campuran. Filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi atau penyaringan. Prinsip-prinsip kerja penyaringan didasarkan pada ukuran partikel atau perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan, misal memisahkan air dengan pasir. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil seperti tisu. Tisu dapat dilalui air, namun akan menahan partikel yang lebih besar seperti pasir. Baik, penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel pada zat-zat yang bercampur. Dalam penyaringan ada beberapa istilah yang harus diketahui, antara lain filtrat dan residu. Misalnya nih, kita menyaring dari campuran air dan pasir. Pasir yang tertinggal pada kertas saring itu merupakan residu, dan air yang melewati penyaring itu disebut dengan filtrat. Untuk lebih jelasnya, filtrat merupakan suatu zat yang bisa larut atau bisa melewati penyaringan. Sedangkan residu adalah zat yang tidak bisa larut atau tidak bisa melewati penyaringan. Itu adalah pemisahan campuran yang pertama, yaitu filtrasi.